Le, nanti kalau kamu ketemu sesuatu yang menurutmu aneh, kamu turun, lihat mereka di bawah napak apa enggak. Dia turun di mobil, dia napakin kepalanya di jalan, napakin. Itu semua pengiring jenazah dan jenazahnya nggak ada satupun yang napak. Bapak kan bawa nih 2 ekor ayam bakar buat dimakan. Tapi ayam bakarnya itu nampan gede itu, Mas. Nampan, nasinya kan banyak ya di situ. Nah, di bawahnya itu Bapak disuruh sekalian bawa kain kafan. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang punya kisah horor tentang keluarganya yang punya usaha jagal sapi. Nah, kita sapa dulu aja, di sini udah ada Mas Misbah. Mas, apa kabar Mas? Baik, Mas. Baik ya Mas ya? Iya. Mas, ini udah berapa tahun nih keluarga ini punya usaha jagal sapi? Udah turun-temurun sih, Mas. Jadi udah lama banget. Terakhir itu sampai tahun 2012-an. Jadi sejak saya kecil, bahkan sebelum ibu saya lahir tuh udah usaha jagal sapi. Oke. Gitu. Nah, katanya selain pas ikut bokap ya, ini kan usaha bokap ya. Pas ikut bokap ini ada pengalaman horornya. Iya. Tapi selain itu juga bokap katanya kena ibaratnya apa ya? Santet ya? Iya. Bener Mas? Itu gimana tuh ceritanya? Jadi ada sumpah yang berakibat ke anak keturunannya. Nanti saya akan ceritakan detail dari pertama kali sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Akibatnya gitu? Akibatnya, bekas-bekasnya sampai sekarang masih ada. Oke, penasaran nih. Jadi buat teman-teman yang penasaran juga sama cerita Mas Misbah ya, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber juga sama seperti Mas Misbah, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id. Dan untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Misbah, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Jadi kisah awal mulanya itu, saya punya kakek. Kakek saya ini punya usaha jagal sapi. Jadi ada rumah pemotongan hewan di rumah. Jadi di rumah itu ada tempat pemotongan hewan, dan itu sapi. Dulu kakek saya sehari itu bisa habis sapi sampai 9, 10, 11, 12. Sehari motong tuh ya? Iya. Mulai dari jam 11, jam 12 malam itu udah mulai nyembeli sapi sampai subuh. Di zamannya kakek saya. Kemudian kakek itu punya anak banyak. Kan orang dulu biasanya anaknya banyak ya. Saudaranya itu banyak sekali, anak-anaknya ini banyak. Nah, karena anaknya banyak, semuanya banyak yang usaha kayak bapaknya gitu. Jadi gabung jadi satu nih. Digabung jadi satu. Salah satunya adalah bapak saya. Bapak saya itu ketemunya menantu. Bukan anak kandung, tapi menantu dari kakek. Tapi dengan berjalannya waktu, Mbah ini segitu banyak anak, nggak ada satupun yang sejago Mbah kalau ngelihat sapi. Jadi kalau sapi itu kan dipegang, ada Mbah itu cuman dilihat aja tahu bobot sapi itu berapa. Saking ahlinya. Karena udah bertahun-tahun kan bisnis kayak gitu. Dan itu yang bisa ngelanjutin bapak saya. Nah, bapak saya jualan sapi, dagingnya, nyari sapinya dari petani di kampung-kampung. Jadi kita ada beberapa kampung yang sudah terbiasa kita ambil sapi di sana dari beberapa kabupaten. Karena kalau satu kabupaten nggak cukup, karena seharinya banyak. Jadi ada beberapa kabupaten. Karena usaha ini rame, dan mohon maaf bisa dikatakan kayak bapak itu jadi jagal yang paling besar di kabupaten kita. Mbah maksudnya? Iya, Mbah. Mbah bapak juga, karena yang nerusin usaha bapak saya, ayah saya. Karena tadi itu
semua keturunan Mbah satupun itu agak susah buat naksir sapi. Bahasanya kan naksir ya. Naksir itu mentaksir bobotnya berapa, nanti keluar dagingnya berapa. Dan bapak saya kebetulan di antara semua itu yang ahli. Kemudian bapak lah yang menurunkan bisnisnya Mbah, mendapat warisan bisnis tadi. Cuman anak-anaknya tetap diajarin sama bapak, anaknya Mbah. Sampai benar-benar semuanya akan mendapatkan masanya selesai satu persatu. Kemudian ketika bapak jualan sapi, jualan daging tadi di pasar, namanya orang bisnis itu selalu ada saingan. Nah, saingannya ini saya bedakan jadi dua. Yang pertama saingan di pasar, yang kedua ini masalah yang ada di rumah. Kalau gangguan di pasar mungkin kalau saya deskripsikan itu kayak gangguan sesama penjual. Kadang itu tiba-tiba di dagingnya itu keluar belatung banyak. Kadang daging itu kan digiling dipakai bakso ya sama pembelinya bapak. Itu nggak bisa dijadiin bakso. Itu sering kejadian kayak gitu. Kebetulan bapak itu punya orang kepercayaan yang ngurusin pasar kayak gitu. Kadang, yaudah tunggu dulu. Manggilnya bapak saya kan Kak. Tunggu dulu sih Kak gitu. Tunggu dulu Kak. Bentar gitu, 5 menit hilang tuh semuanya. Yang tadi nggak bisa dibikin bakso, jadi bisa bikin bakso. Itu sering kejadian kayak gitu. Maksudnya nggak bisa dijadiin bakso itu gimana sih? Adonan kan masih becek tuh ya. Kalau belum jadi bakso beneran bulat itu dimasukin, kondisi udah panas, udah standarnya biasanya, itu ambiar, becek, nggak bisa matang. Direbus seberapa lama pun nggak bisa matang, tetap becek. Itu sering kejadian kayak gitu. Terus biasa, ini Le ini yang temennya bapak ini suka dipanggil, nanti didoain atau diapain gitu, saya juga kurang ngerti. Itu langsung bisa. Ya nggak ditambahin apapun, ya nggak diubah, tetap air yang sama. Itu sering kejadian. Itu persaingan yang di tempat usaha, karena kan mungkin beda ya. Jadi yang di rumah ini nggak sampai, kayaknya menurut saya pribadi nggak sampai menyerang di tempat usaha bapak, karena kan tempat jualan bapak sama rumah tempat tinggal kami ini kan lumayan jauh. Jadi ada sekitar ya 20 menitan lah ke pasarnya, agak jauh kan di kampung kan agak jauh-jauh. Nah, sebelum saya cerita tentang bapak yang kena santet, saya ada kisah di mana saya ikut bapak buat ngambil sapi dan cari sapi. Oke, gimana tuh ceritanya Mas? Jadi saya ketika pulang dari tempat sekolah itu suka telepon hari Kamis biasanya. Ya, minta tolong jemput nanti ya gitu. Ayah nggak bisa jemput, nanti jemput sama Le, kata ayah gitu. Oh ya udah gitu. Di mana janjian? Biasanya di gerbang depan, gitu, depan sekolah. Ya udah nanti habis sholat isya ya gitu, jemput sama bapak di sana, sama Le. Nah, Le itu biasanya kalau jemput diajak makan dulu sama Le. Ada satu kejadian sama Le ini jemput diajak makan. Ya, kita makan dulu nasi goreng katanya gitu. Oke, cari makan nasi goreng. Nah, saya diajak ke satu tempat. Ngambil sapi itu pasti di kampung-kampung, Mas. Jarang ada yang di kota. Pasti di kampung-kampung, pelosok-pelosok gitulah. Nah, kejadian ini seingat saya itu kalau nggak jam 11:30, apa jam 12:30 gitulah. Udah malam pokoknya. Karena saya dijemput aja jam 10 malam dari tempat sekolah itu. Nah, pulang dari sana, kita itu mau lewat jalan biasanya, yang jalan tadi. Jalan dari satu rumah ke rumah yang lain, ini jalan-jalan kampung ya. Iya. Itu jaraknya jauh. Iya. Di tengah-tengah itu ada sawah. Jauh banget. Dan itu jaraknya kayak gitu terus. Itu sampai ada 2 apa 3 kilo lah, kayak gitu. Karena jalannya pesawahan, nggak ketemu manusia satupun, apalagi jam segitu. Satu ketika, di jalan itu, pas lagi jemput saya, pulangnya itu kan diajak ngambil sapi ya. Ada kakek-kakek, itu tuh megang ini. Gini jadinya, di tengah sawah. Nggak pakai baju. Tapi pakai sarung. Kurus banget orangnya. Kayak tinggal tulang sama kulit doang, Mas. Kalau misalkan gini, oh mungkin, kalau kita pikir positifnya ya, mungkin itu orang gila kali ya. Tapi jam segitu, Mas. Itu jarak rumah jauh, Mas. Jalan kaki aja mungkin capek. Jarak antar satu rumah ke rumah yang lain. Di tengah sawah. Kejadian lagi di tempat yang sama.
Jadi ngambil lagi nih di kampung yang ini lagi, cuman beda orang, beda sapi juga. Kebetulan ada jalan yang cepet, ya kan? Jalan yang cepet ini ada dangdutan. Kalau di kami ini kalau dangdutan kan dari sampai pagi Mas, jam 3, kadang pas sampai subuh juga dangdutan itu. Jalan ditutup dong. Akhirnya kita putar jauh banget di daerah yang sama. Nah, karena malam kondisinya itu jam 1 pas setengah 2. Itu tuh kalau kita ketemu lawan dari sana, dari depan kita itu seneng. Weh, ada temen nih, cahaya. Ya kan? Ada temen nih, seneng banget lah. Pas nyampe papasan gini, di depan kita itu hilang cahayanya. Hah? Tiba-tiba hilang? Hilang. Nggak ada bekasnya. Nggak ada suara motor, nggak ada suara apa-apa. Jadi papasan, kalau dari jauh kan kelihatan kan. Jadi makin deket itu makin gede, di depan kita hilang. Itu cahaya. Itu kejadiannya. Ada lagi Mas, pas ngambil sapi di tempat yang berbeda, di kabupaten yang berbeda. Di daerah mana tuh Mas? Ini di daerah kabupaten saya tinggal. Jadi malam. Kenapa sih ngambil sapi itu malam? Karena kalau ngambil sapi itu biasanya ada izin Mas. Satu. Yang kedua, ya lebih enak aja kalau malam dan dapatnya bapak kadang agak malam. Kan nggak semua orang mau jual sapi, ya kan? Nah setiap hari bapak nyari sapi kan pada habis yang deket-deket itu, jadi agak jauh. Berhenti di sebuah makam. Berhentinya karena semua sapinya loncat kabur. Semuanya. Jam 2 malam. Ada berapa sapi tuh kira-kira? Kalau nggak 4-5. Semuanya kabur. Dan semuanya balik lagi naik dengan sendirinya. Di depan makam. Dengar-dengar makam itu angker. Dengar-dengar. Itu waktunya berapa menit tuh Mas? Dari si sapi kabur sampai dia balik lagi? Kalau berapa menitnya sih kurang tahu ya. Karena kan kita nggak ngelihat. Jadi kita ngerasa lama aja. Jalan, tiba-tiba sapi loncat, kabur. Tahu mobil yang dipakai ngangkut sapi itu kan yang L300 tahu kan? Yang kolbak itu yang belakangnya terus dikasih dampingan itu biar nggak kabur. Itu nggak tahu gimana ceritanya, kabur turun semua, lari. Dan nggak berselang lama, mereka balik lagi naik sendiri ke mobil. Berarti di saat si sapi ini loncat, ya Mas Misbah sama bokap itu pasrah aja. Berhenti dulu. Kan itu kondisi jalan, Mas. Jadi kita itu nggak kondisi berhenti terus dia turun, enggak. Kondisi jalan di kampung itu pasti nggak bisa kenceng karena tahu kan medannya lah. Jalan pelan-pelan itu loncat sapi, pergi semua. Balik lagi sendiri. Setelah kabur, yang di belakang itu kan pasti ada satu orang nih. Terus yang di depan itu supir, terus ada 2 orang. Teriak nih yang belakang, Pak supirnya kabur gitu. Udah kabur, ditangkep, nggak bisa. Lah mau nangkep gimana? Orang kita cuma orang terbatas. Itu sapi balik dengan sendirinya dan naik ke mobil dengan sendirinya. Jadi pada saat sapi itu udah lompat, Mas Misbah sama Bapak sempat berhenti dan di situ pasrah tuh. Iya. Dan sapi balik lagi. Tapi nggak langsung balik. Kita sempat bingung ini gimana. Itu kalau nggak salah jam 2 malam. Itu makamnya udah terkenal angker. Katanya sih gitu. Kan kita pendatang kan nggak tahu ya Mas. Iya. Setelah kejadian itu kita dapat kabar kalau di situ makamnya memang agak angker. Itu kejadian di mana sih Mas? Di Lamongan, di tempat tinggal saya. Berarti tempat jaganya juga di daerah Lamongan. Di daerah Lamongan. Ada lagi nih kejadian lain selain yang tadi itu. Jadi beda kabupaten. Ini beda kabupaten, nggak di Lamongan. Waktu itu dijemput juga dari sekolah malam ngambil sapi. Nah bedanya ini tuh jalannya lumayan Mas. Ini jalan Pantura. Masuk lagi jalan buat masuk ke kampung-kampung. Dari masuk ke kampung ada jalan masuk lagi ke kampungnya. Jadi jalannya lebih kecil lagi. Jalannya itu dari
batu yang di gunung itu loh Mas, apa namanya? Pedal. Nah, dari situ. Terbuat dari itulah sepanjang jalan itu. Sebelah kiri sawah, sebelah kanan ini sungai. Jadi ada sungai kecil. Jalan masuk dari depan itu kan masih aspal buat menuju ke kampung-kampungnya. Kan kalau dari aspal menuju ke kampungnya ini jalannya biasa. Waktu itu masih jalan dari batu gunung tadi. Nah, di jalan itu kita masuk lumayan jauh. Ya, berapa ratus meter lah, hampir ada 1 kilo kali ya buat masuknya itu. Emang jauh. Di tengah jalan, kalau lampu sorot itu kan kelihatan mobil ya Mas ya? Iya. Ya kan agak jauh. Apalagi yang jarak jauh itu dinyalain kan kelihatan jauh banget. Kita ngelihat di depan itu ada pengiring jenazah. Ada pengiring jenazah. Itu kondisi jam 11:30-an apa jam 12 malam. Udah malam banget lah Mas. Ada pengiring jenazah. Adanya kita kan kalau ada meninggal itu disegerakan dikebumikan. Jadi wajar kalau kita ngelihat jam segitu. Di tempat saya juga sama jam segitu. Kemudian karena supir ini bilang gini, wah ada yang meninggal. Bilang gini, ini lampu dimatiin ya gitu. Kan nggak enak Mas, cuma dari belakang kan. Jadi kita ngikutin di belakang. Jenazah, pengiring jenazah, mobil. Oh, oke. Iya. Ya kan, jenazah paling depan. Itu kelihatan keranda, ada kerandanya. Dan kedengar suara. Kalau orang ngiring jenazah kan ada kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sepanjang jalan. Kita ikutin dengan kondisi lampu kita redupin mobil yang sama. Kemudian lama gitu, si supir ini, si Le ini keinget sama bapaknya. Bapaknya pernah bilang gini, Le, nanti kalau kamu ketemu sesuatu yang menurutmu aneh, kamu turun, lihat mereka di bawah napak apa enggak. Le ngerasa agak aneh mungkin waktu itu, tapi nggak cerita ke kita yang ada di penumpang mobil, nggak cerita. Dia turun di mobil, dia napakin kepalanya di jalan, napakin. Itu semua pengiring jenazah dan jenazahnya nggak ada satupun yang napak. Nggak ada satupun yang napak, Nana. Tapi masih ada suara. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau nyalip, caranya gimana? Mau mundur kejauhan. Belok putar ke kiri masuk sawah. Mau nggak mau harus nunggu kan? Yang bikin sadar salah satunya adalah kalau ada orang meninggal, pasti dalam kampung menuju keluar. Karena makamnya ada di pintu masuk kampung, di luar kampung. Jadi sebelum menuju kampung itu, ngelewatin makam baru kampungnya. Harusnya dari sana ke sini dong. Bukan dari tempat kita datang masuk ke kampung. Iya kan? Nggak bisa semuanya pada diem. Akhirnya kita tungguin sampai bener dia belok ke makam, masuk ke makam. Bener masuk ke makam yang di kampung itu. Terus kita tancap gas, datang ke rumah yang tempat kita ngambil. Ini baru mau ngambil Mas, belum pulang. Kita cerita ke situ. Terus kata orangnya, kalau pendatang baru bukan orang sini pasti ditampakin kayak gitu. Tapi kalau penduduk situ enggak. Jadi benar-benar kita nggak tahu harus melakukan apa. Mundur nggak bisa. Ya ditahanin aja sampai dia belok ke makam. Langsung tancap gas. Jadi gangguan yang dialami Bapak ketika usaha sapi ini, jaga sapi ini, itu ada kaitannya dengan gangguan yang ada di rumah. Saya awalnya nggak tahu, karena awal mula kejadiannya ini pas lagi saya masih SD, masih MI. Kalau di rumah kan MI. Jadi waktu kecil itu kita punya rumah. Di paling belakang rumah ini, dulu ayah bikin mau dipakai buat tempat ngaji. Karena ayah punya santri lumayan banyak ngaji. Kebetulan di tempat yang dipakai ngaji ini, ada burung walet masuk. Jadi bangunan belum selesai, udah hampir selesai, itu ditutup total, nggak bisa dipakai karena banyak kotoran yang jatuh ya di lantai. Akhirnya ngerombak rumah, cuma dikit aja. Karena rumah dirombak, ada lorong di rumah. Jadi ada 3 kamar,
kamar utama, kamar ayah, kamar tengah, sama kamar belakang, kemudian kamar mandi. Nah, kamar ketiga ini, yang kamar akhir sendiri, menuju ke kamar mandi itu ada lorong. Yang kalau misalkan kita papasan itu harus miringin badan. Ya, karena kecil. Itu di dalam rumah. Agak beda nih. Apa namanya, bangunannya agak beda dari rumah-rumah yang lain. Nah, ada 3 kamar. Kemudian kita selama hidup sampai saya sebelum nikah itu tidurnya bareng di depan TV. Kalau orang kampung kan gitu ya. Tidur di depan TV semuanya, kita sama adik-adik, saya sama adik-adik. Pertama kali saya tahu itu di kamar paling belakang, itu pas saya dari depan, namanya anak kecil. Ibu itu punya kulkas. Kulkasnya itu di depan pintu kamar belakang. Saya masuk ngambil air dingin biasa kan, anak kecil. Itu waktu SD. Di belakang itu ada orang tidur. Tapi munggungin. Jadi munggungin pintu. Ada orang tidur. Saya mikir, siapa ya? Itu kondisi saya baru pulang sekolah sekitar jam 11:30-an. Jam 11 setengah 12 lah. Siang. Saya tanya sama ibu, "Bu, kok ada orang tidur di belakang?" Kata ibu. "Mana ada orang tidur di belakang?" Gitu. "Ayah kan belum pulang." Gitu kan. Ternyata saya cek sama ibu, nggak ada. Itu kejadian pertama. Udah, dari kejadian pertama udah selesai nih. Selang beberapa waktu sekolah nih, saya tetap masih sekolah biasa di SD. Nah, ada satu kejadian, yang ini yang cerita bukan saya, tapi tetangga. Tetangga ini cerita, kamu tahu nggak, semalam di atas rumahmu itu ada bola api katanya. Tetangga bilang gitu. Emang iya gitu, namanya kan gitu. Emang iya. Iya, semalam ada bola api. Jadi kata tetangga, khususnya di belakang rumah. Kita kan rumahnya di gang, tapi gangnya agak gede. Nah, belakang rumah ini ramai anak-anak muda. Itu kejadiannya katanya nggak terlalu malam, baru jam 10:30. Jadi ada bola api berputar-putar di atas rumah, tapi nggak masuk. Itu yang cerita tetangga. Itu kejadian waktu kecil. Berlanjut, kemudian pas kecil juga pernah kejadian, kita kalau bulan Ramadan itu kan sholat tarawih. Bapak itu setiap bulan Ramadan itu sibuk. Ya jadi imam, terus habis itu tadarus dan macam-macam kegiatan di masjid banyak banget Bapak. Nah, pas mau berangkat, karena Bapak itu biasanya berangkat duluan, ya kan? Karena ngurusin ini itu di masjid, lewat rumah samping. Rumah samping itu ya rumah kita. Rumah samping, jadi jalan yang samping. Itu ngelihat tokek di dalam rumah itu. Ada tokek agak gede tokeknya. Tokek itu dipukul sama Bapak sampai mati lah. Karena tokek kan untuk sarang burung di belakang itu nggak baik. Bisa makan anaknya. Dibunuh sama Bapak. Dibunuh, itu saya ngelihat sendiri, kepalanya hancur. Terus sama Bapak dibuang ke tempat sampah di luar rumah. Dan jaraknya itu dari tempat sampah ke lokasi Bapak mukul itu ya 15 meter ada. Kayaknya lebih malahan. Pulang sholat raweh itu sekitar jam 8-an apa jam setengah 8 ya, saya agak lupa. Itu tuh tokek ada di dalam, jalan kayak biasa dengan kepala hancur. Masih hidup. Bapak teriak sepulang sholat raweh. Kita kalau pulang sholat raweh nggak ada satupun yang lewat rumah samping, karena itu kan ke tempat sholat Bapak sama kamar mandi. Kitanya langsung masuk pintu utama kamar itu, ruang tamu kamar, karena ada TV di sana. Habis sholat tarawih biasa anak-anak kan nonton kan. Bapak teriak di samping pulang sholat tarawih. Ternyata masih ada. Sampai terakhir itu cicaknya biar mati kita bakar. Ikut cicak tokeknya, biar mati kita bakar. Udah, setelah kejadian itu agak lama nih, karena setelah itu saya lulus sekolah. Karena udah lulus sekolah, Bapak pengen saya ngelanjutin pendidikan agak jauh dari rumah. Jadi saya dikirim agak jauh dan pulangnya agak lama. Nah, karena pulangnya agak lama, kejadiannya yang menimpa saya juga saya saksikan ketika masa-masa ketika pulang itu. Di rumah itu, ketika saya pulang, itu kalau sholat itu agak nggak enak, Mas. Sholat itu kayak ada yang ikut gitu ya, kayak was-was gitu loh. Saya pernah sekali, dan itu bikin saya kapok. Lagi sholat, agak was-was, saya intip ketika sujud. Kalau sujud kan ke bawah ya. Kalau dari sini kan bisa nengok kayak gini ya. Dari
apa namanya kanan ini, itu di belakang ada orang jadi makmum. Itu nggak ada orang. Itu sama sekali, dan itu bikin saya kapok, nggak mau sholat di situ lagi. Sosoknya ini perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Ada ikut sholat jamaah sama saya di belakang. Tapi pas salam nggak ada. Bapak sama ibu di luar. Bapak sore udah cari sapi, ibu lagi nyapu di halaman depan. Adik-adik di depan main. Saya sholat asarnya, ya mungkin saya agak ndablek ya, agak nakal. Sholat asarnya itu jam 5, mepet-mepet. Iya. Ya kan? Udah mau maghrib itu. Itu di rumah. Akhirnya kapok. Setelah itu agak nggak berani. Nunggu ibu ke belakang dulu baru berani sholat. Selain kejadian itu, ada lagi kejadian, ini sering banget. Hampir semua satu rumah itu pernah ngalamin. Ngelihat sosok ibu jalan. Tapi ibu sebenarnya nggak di situ. Jadi, dari jalan umum, jalan kampung, itu bisa ngelihat belakang rumah kita dari dalam. Karena kan lurus gitu. Terus itu belok ke kanan, itu ke kamar mandi, ke lorong yang tadi saya cerita. Nah, ibu itu belok ke situ. Saya ngikutin dari belakang. Ngikutin. Belok nggak ada. Itu belok nggak ada. Kejadiannya sore. Jadi belok ke kanan itu kan kamar mandi. Ibu nggak ada. Tahu nggak ibu di mana? Lagi nyuci piring di depan. Sosok menyerupai nih ya? Menyerupai. Ya. Adik saya ngelihat ibu mandi, ada suara mandi. Padahal ibu lagi di depan, di warung depan. Jadi nggak cuma saya pribadi. Kebetulan ayah itu punya tempat sholat sendiri. Ayah sama ibu. Jadi tempat sholat kami itu dibedain. Bapak sama ibu itu kalau sholat agak lebih menjaga kesuciannya daripada kami, anak-anak. Jadi dipisah. Agak steril banget lah. Kita dihukumi haram lah kalau masuk ke situ. Kalau belum mandi, belum bersuci banget, itu nggak boleh. Karena kita masih anak-anak. Nah, tempat sholat ayah sama ibu ini di samping kamar kami. Jadi di rumah samping. Jadi satu rumah, cuman ada ruangan sendiri khusus. Di samping kamar mandi. Itu kalau udah malam jangan ada yang, kita adik-adik nggak ada yang berani nengok ke situ. Nah, ada satu masa, kejadiannya ini, kita itu 3 kamar, kan ada 3 jendela. Pas ayah bangkrut, jadi setelah tahun 2011-12 itu ayah bangkrut. Dan ketika ayah bangkrut itu, ayah terus pindah, nggak tinggal di rumah itu, merantau buat bayar hutang. Nah, ada anak kecil yang suka main ke rumah tetangga depan rumah. Anaknya sekarang udah SD kayaknya. Dia kecil waktu itu. Dia kalau nengok di tempat sholat ayah, itu bilang gini, nggak mau atut kata dia, takut katanya. Emang kenapa kata kita? Ada pocong katanya dia gitu. Sebenarnya saya pribadi pernah lihat sosok itu. Cuman mungkin mikirnya waktu itu jangan-jangan cuma hayalan doang. Sampai terkonfirmasi sama anak kecil ini tadi. Takut ada pocong kata dia gitu. Tapi dengan bahasa anak kecil ya. Lari dia pulang. Di kamar belakang. Kan tadi kita tidurnya di depan ya. Semuanya. 3 kamar itu nggak ada satupun yang kita tempati. Kebetulan ketika ayah bangkrut, untuk menghemat listrik salah satunya, semuanya tidurnya di kamar. Tapi di kamar satu doang, di kamar paling belakang. Kamar pertama sama kamar tengah, itu nggak ada satupun yang nempatin, nggak ada yang berani. Malah kita yang di belakang, yang deket kamar mandi. Malahan yang horor kan di situ. Sering kejadian. Setelah itu, ada kejadian lagi. Wah, ini ngeri nih kejadiannya. Saya suka kalau ke kamar mandi itu manggil ibu, ada suara apa gitu, manggil bu gitu, iya katanya gitu. Oh berarti ibu. Kalau kita wudhu mas di rumah, ini ternyata bukan saya, adik saya juga ngalami wudhu nih. Ambil wudhu kan mata kan kepencem ya. Yang terlintas di muka kami itu kalau nggak pocong perempuan setiap wudhu. Saya hampir nggak pernah berani wudhu di situ. Adik saya setelah itu nggak pernah wudhu di kamar mandi, wudhunya di luar, nggak pernah sama sekali. Gak tahu kenapa. Istri saya aja kalau ikut saya pulang nih ke kampung itu minta anterin.
kalau ke kamar mandi. Padahal kamar mandi dalam rumah. Kalau orang kampung itu punya kamar mandi luar rumah. Orang-orang di rumah lebih milih kamar mandi luar rumah. Padahal kalau orang kan biasanya menakutkan kalau di luar rumah lebih enak di dalam. Ini enggak. Di dalam lebih nggak enak hawanya. Terutama di lorong itu loh. Kata adik saya di situ agak nggak enak hawanya. Nah, di jendela pas kita lagi di kamar itu ada yang nengok, perempuan. Jadi nengok gini. Kita tahu di rumah itu nggak ada siapapun dan cuma ada kita bertiga. Ibu sama ayah lagi ngerantau. Itu perempuan siapa? Misalkan ada perempuan lewat dari rumah samping, jadi pintu rumah samping, nggak mungkin kita selalu kunci. Otomatis pasti lewat pintu utama dan itu pasti ngelewatin kamar kita. Dan kamar kita pintunya selalu kebuka. Karena kan di kampung itu nggak ada AC, dipasangin. Jadi biar hawanya nggak terlalu pengap, kita buka pintu. Ada yang nengok. Kejadian nengok itu sampai sekarang sering banget. Adik ipar saya pernah ngelihat. Terus kalau malam itu udah nggak ada yang berani. Jadi jendela itu kita tutup pakai kain. Selalu gitu. Nah, pas lahir anak ketiga, jadi adik saya yang terakhir ini saya udah udah nggak di rumah. Itu tuh setiap hari itu bapak ngasih tugas saya kalau saya lagi pulang ke rumah, kalau kebiasaan di rumah, garam, air, dibacain ayat kursi 7 kali, Al-Ikhlas sama An-Nas Al-Falaq. Terus bapak itu nyuruh nyiram ke sekitar rumah, karena gangguannya lumayan. Tapi nggak tahu ya bapak saya ini sakti atau gimana. Adik saya itu nangis kenceng banget, rewel tengah malam tuh gendong bapak dibawa keluar. Udah, pulang, jangan ganggu. Diem, tidur. Iya. Nggak tahu kenapa. Itu sering banget. Dan itu kejadian ya udah sering banget. Pokoknya setiap adik Mas Misbah itu. Yang kecil itu. Kalau kejadian kayak gitu bapak gendong, adik saya yang cowok kan kecil tuh, bawa keluar rumah. Udah langsung diem, udah jangan ganggu anak kecil, udah diem pulang. Nah, sampai akhirnya kita sama-sama nikah. Akhirnya kamar kan dipakai ya Mas ya. Kamar 1, 2, 3 itu sekarang akhirnya penuh, dipakai kita tidur. Kita udah nggak ada yang tidur depan TV karena kan masing-masing udah punya privasi, punya pasangan. Saya pernah kejadian di kamar, saya dikasih bagian kamar paling depan, kamarnya ayah sama ibu. Kamar itu ada lemari, tahu kan lemari kuno yang pakai kayu jati, kan bagus tuh ya. Malam itu tuh ada perempuan duduk di atas lemari, rambutnya panjang. Itu malam, anak saya nangis. Waktu itu saya udah punya anak, nangis kenceng banget. Kita bawa keluar. Itu kejadian sekali. Kemudian adik saya, kalau saya nggak pulang kampung, itu nempatin kamar itu. Itu sempat sekitar 2 minggu yang lalu, anaknya nangis banget dan nggak mau. Ini malah lebih ekstrim lagi, nggak mau menginjakkan kaki di rumah, sampai tidur di rumah tetangga. Kenapa sih bisa sampai separah itu di rumah gitu? Padahal bapak itu ahli wirid. Bapak itu kalau jam 1, jam 2 udah bangun ngaji, zikir tuh sampai pagi. Kuat banget kalau untuk masalah ibadah bapak saya itu. Wah parah pokoknya. Nggak ada satu rumah yang bisa menyaingi bapak saya. Aneh menurut saya. Karena bapak agamis iya, terus ahli sholat malam iya, puasa iya, dan macam-macam itu. Sampai akhirnya saya tahu kejadian di balik itu semua. Jadi bapak itu dari muda suka datang ke dukun-dukun, ke orang pintar, nanyain masalah usaha. Bokap tuh? Iya. Oke. Selain itu, bapak suka ngetes. Dukun di daerah tempat tinggal kita semuanya habis dites sama bapak saya. Tukang ngetes. Nah, bapak ini suka datang dan bapak itu kasih tahu, Pak Haji itu mau dihabisin gitu. Usahanya mau dibikin bangkrut sama orang gitu. Ya nggak mungkin, kata bapak saya. Nggak mungkin. Emang siapa katanya? Disebutin lah ciri-cirinya ini. Ada beberapa orang, semua yang ditanya bapak jawabannya sama. Mereka nggak saling kenal. Mulai dari dukun yang ilmunya hitam, sampai kiai, sampai ustadz, jawabannya sama. Tapi bapak nggak terlalu percaya dengan hal itu. Ya nggak mungkin lah, kata bapak gitu.
Karena Bapak ngerasa ya mungkin dengan ibadahnya beliau udah nggak ada lah hal-hal yang kayak gitu terlalu ekstrim. Sampai gangguan itu parah, terus mungkin Bapak ngerasa terganggu ya. Ini karena saya tidak tinggal full di rumah. Setahun itu bisa dihitung berapa lama tinggal di rumah. Mungkin gangguan terlalu parah. Bapak konsultasi ke banyak orang nih, ke alim ulama tadi. Ada beberapa orang yang ngasih tahu gini, Pak Haji, di rumah itu ditanam sesuatu yang bikin hawa rumah itu panas. Hawanya itu nggak cocok buat tinggal dan banyak makhluk yang mengganggu di sana. Karena memang tujuannya dibikin berantem, bercerai, dan semuanya itulah sampai usahanya hancur. Gitu. Karena salah satu yang kalau usaha, kalau keluarga masih solid, biasanya kan masih tetap utuh. Iya. Tapi kalau dari keluarga hancur, usaha hancur. Jadi dari rumah dulu yang kena. Dari tanah. Masalahnya, yang ditanam ini masuk dalam fondasi. Pas bangun rumah. Waktu saya masih kecil. Iya, iya. Kalau dalam fondasi kan udah nggak bisa hilang, Mas. Susah. Tapi ada beberapa orang yang bilang, bisa hilang Pak Haji. Tapi nanti kita harus ngadain tahlilan ini dan macam-macam sebagainya. Nah, masuk ke bagian bapak saya mulai berusaha buat menghilangkan gangguan itu di rumah. Yang saya sempat tahu, ya saya mengalami sendiri, bapak itu pernah ngadain acara sama temannya bapak. Jadi bapak itu punya temen, dia terkenal banget bisa ngobatin. Pasiennya banyak. Dan punya pondok pesantren juga. Kiai lah. Bikin tahlilan, waktu itu tahlilan sama apa ya? Saya agak lupa. Itu di tempat jagal, di tempat pemotongan hewan. Lancar. Di tengah-tengah semua orang mencium bau yang sangat busuk. Di tengah-tengah. Sampai akhirnya, apa sih bahasanya? Mual. Semuanya mual. Itu kejadian. Saya pernah disuruh sama bapak. Dibilang gini, ini ada lagi cara buat bersihin rumah. Baca Yasin 3 kali sehabis maghrib di belakang rumah. Saya nggak berani ke belakang rumah. Dan yang harus baca, saya. Anak pertama. Nggak boleh ayah. Itu ya? Syaratnya itu. Okay. Baca Yasin 3 kali. Ya saya nggak berani lah sendirian. Karena nggak boleh ditemen nih. Di belakang rumah kami itu nggak ada rumah, Mas. Adanya, apa namanya, kita nyebutnya barongan. Barongan itu yang banyak pohon bambunya itu loh. Okay. Jadi tanaman bambu semua, nggak ada rumah sama sekali di belakang itu. Ada rumah agak jauh. Nggak berani lah. Itu posisi saya belum lulus SMA. Saya belum lulus SMA. Akhirnya saya minta nego. Ya jangan sendirilah ya gitu. Ya udah nanti biar ditemenin sama emak. Emak itu yang bantuin di rumah. Ditemenin sama emak katanya gitu. Tapi nggak boleh deket-deket, jauh. Jadi nemeninnya jauh. Dilihatin aja tuh ya. Sekira dilihat masih bisa kelihatan udah. Okay. Saya bawa kursi kecil dari kayu, duduk di tengah-tengah, di belakang rumah. Di barongan tadi. Ngaji Yasin. Ngaji Yasin pertama itu masih aman. Ngaji Yasin. Setelah ngaji Yasin pertama itu saya nengok emak. Oh, masih ada. Baca lagi yang kedua. Mulai yang kedua ini yang mulai nggak beres. Tiba-tiba dari ujung utara, itu ada angin ini. Angin. Pertama angin dulu. Tapi si pohon bambu nggak gerak. Cuman di sekitar saya muter. Nah, setelah angin itu ada orang nyapu pakai sapu lidi. Tahu kan suara sapu lidi kalau kena itu krik 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 gitu. Itu tuh Mas dari utara tadi muter nyapu sampai di depan saya. Karena saya nggak boleh pergi, harus selesai. Tapi normal nih, kayak orang biasa nyapu. Sampai saya baca Yasin 3 kali selesai. Jadi Yasin kedua sama Yasin ketiga selama itu. Tapi sempat ngelihat itu. Ngelihat. Sosoknya. Ngelihat. Kayak orang biasa lagi. Kayak orang biasa. Tapi nggak mungkin ada. Kan ada tembok besar di belakang rumah. Udah gitu kan di rumah Mas Misbah itu. Iya. Nggak mungkin ada orang lain. Nggak mungkin ada orang lain. Itu nyapu. Pakai sapu itu. Sapu lidi. Sosoknya gimana? Ya. Laki-laki. Terus pakai kaos sama pakai sarung. Bajunya kaosnya itu putih kalau nggak salah. Itu nyapu biasa. Gitu.
Ada, itu usaha bapak yang kedua. Nah, tapi si emak ini ngeliat gak sosok si orang yang nyapu itu? Saya kurang tahu. Oke. Nggak nanya juga. Oke. Karena emak kondisinya terhalang itu, Mas. Jadi rumah, terus ini ada rumah yang dipakai tidur sama emak. Jadi agak di sini. Selama ngelihat saya bisa dan saya bisa ngelihat oh di sana agak. Makanya saya agak miring kan. Oh, masih ada emak di situ. Ya udah aman. Gitu. Emak mungkin punya kisah sendirilah. Karena beliau yang tinggal di situ dan lebih lama daripada kami. Itu usaha, salah satu usaha buat tadi itu ngebersihin rumah yang banyak gangguan. Kemudian lagi nih, itu masih ada gangguan. Itu masih berlangsung gangguan tuh masih tetap jalan. Udah digituin. Kemudian lagi nih Bapak. Nah, waktu itu saya udah kelas berapa ya? Ya udah lulus kayaknya SMA. Bapak itu punya temen kenalan habaib. Habaib nih, kalau tadi kan kiai, ini habaib. Terkenal banget, tamunya banyak banget, Masya Allah. Beliau itu luar biasa. Saya menyaksikan sendiri keanehan di depan mata saya, beliau itu. Nah, bapak ini akrab banget sama beliau. Tapi tahu masalahnya bapak saya itu apa? Terus kata bapak saya dibilang gini, Habib, Pak Haji, besok datang ke rumah ya, bawa ayam bakar 2 ekor. Ayam bakar itu lengkap maksudnya, Mas. Jadi ada nasi dan kondimen lainnya. Lengkap. Nanti kita bikin acara di sini. Acara manakib. Manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani waktu itu. Apa itu manakib? Manakib itu pembacaan sejarah. Kan kita maulidan itu kan ada yang dibaca ya. Rasulullah itu kan. Nah ini manakib. Manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya sih ngerti, cuman ini buat penonton aja. Maksudnya kan ada yang nggak ngerti. Iya. Kemudian di manakib itu ada yang disebut sebagai mahalul qiyam. Mahalul qiyam itu ketika kita berdiri baca sholawat. Ada nanti di prosesi itu, pembacaan itu, di tengah-tengah itu ada mahalul qiyam, kita berdiri baca sholawat. Bapak kan bawa nih 2 ekor ayam bakar buat dimakan. Tapi ayam bakarnya itu nampan gede itu loh, Mas. Nampan, nasinya kan banyak ya di situ. Nah, di bawahnya itu Bapak disuruh sekalian bawa kain kafan. Bawa kain kafan. Dibawa nampan itu kain kafan. Jadi ayam, nasi dan lauk pauk lainnya. Terus ini apa namanya itu? Nampannya di bawahnya dikasih kain kafan. Dua-duanya ada. Dan itu yang ikut cuman ada beberapa orang lah, undangan khusus. Santrinya beliau nggak ada yang di situ. Yang ikut salah satunya sepupu saya. Sepupu. Jadi keponakan Bapak. Nah, di tengah-tengah, pas lagi pembacaan Mahalul Qiyam, sama Habib lampu dimatiin. Bentar doang. Tapi masih redup-redup kelihatan kayak gini nih. Kayak gini. Ya kan? Kelihatan nih, di depan saya ada siapa, terus di ini tuh ada siapa. Selesai acara, setelah Mahalul Qiyam kan kembali duduk, terus dimatiin, terus baca doa. Habis baca doa, yuk kita makan. Ini makannya, ayamnya semuanya harus dikumpulin lagi tulangnya. Jangan ada yang kececer, jangan ada yang dimakan. Jadi boleh dimakan dagingnya aja. Cuma saya tulang dimakan. Ya kan? Nah, pas waktu diangkat, Mas. Diangkat nih nampan. Darah bercucur, Mas. Netes. Dari bawa nampan itu? Iya. Itu nampan kita yang bawa. Nggak diganti sama nampan sana. Karena Bapak pesen di pasar. Bapak kan jualan di pasar ya. Ada yang jual nasi bakar. Pesen di sana. Itu nampan ketika diangkat tuh. Kain kafan itu basah darah. Saya menyaksikan sendiri itu nggak pindah. Nggak pindah. Orang lampu dimatiin kita masih bisa ngelihat kok. Itu yang nampan pertama. Nampan kedua ada tapi bercak-bercak doang. Gitu. Udah, habis itu kita makan nih. Kita makan normal ya, ayamnya ya ayam normal. Kita makan selesai. Setelah itu makan kan dikumpulin nih tulangnya. Benar-benar habis tuh karena nasi dan lain sebagainya. Yang makan banyak orang, habis tuh. Dikumpulin tulangnya jadi 1, dibungkus jadi 2 bungkus. Karena 2 ekor ayam. Jadi diikat sama kain kafan tadi, kayak dipocong gitu ya. Diikat, disuruh dibawa pulang, terus disuruh nanam di rumah. Maksudnya digali tanahnya buat dipendem di rumah. Di mana aja itu? Di mana aja, pokoknya di wilayah rumah.
Itu habis sisa acara. Nah, akhirnya setelah selesai ngobrol ini itu, terus pulanglah kita. Nyampe rumah itu jam 1:30 kalau nggak salah. Iya, 1:30. Saya kalau di rumah itu bagian nyupir, Mas. Kalau Bapak kemana-mana itu selalu minta saya yang nyupir. Karena Bapak bisa bawa mobil tapi agak kagok lah, kan maklum orang tua. Saya bawa itu sampai 1:30 rumah, terus langsung saya sama tetangga depan rumah itu gali. Saya masukin, saya kubur, udah selesai. Gangguan berakhir, berangsur agak berkurang. Nggak kayak biasanya, hawa di rumah agak beda. Waktu sama Habib itu. Tapi masih ada, Mas. Ini makannya yang kayak yang di majelis gitu kan, yang rame-rame satu nampak. Iya, satu nampak rame-rame. Saya tahu itu, saya pernah. Itu masih ada gangguan, tapi nggak separah kemarin-kemarin. Masih ada, cuman nggak separah. Kebetulan saya punya senior dan beliau ini, Masya Allah, luar biasa juga. Terkenal, kalau misalkan nih ada orang kesurupan, sebut nama beliau, jinnya keluar. Saking takutnya. Sehebat itu. Hafal Quran. Nggak pernah keluar dari rumah. Tamunya dari seluruh Indonesia. Saya datang. Saya pernah kejadian nih sama beliau. Depan rumah, pintu rumah ini tutup. Beliau dalam ruang ini. Ngapain masuk ke sini? Ngapain ke sini? Karena pintu belum dibuka sama beliau. Beliau di dalam rumah udah teriak. Padahal motor kita parkir jauh, kita datang jalan kaki masuk ke rumah beliau. Saya minta tolong, saya cerita, Pak, gitu. Sebenarnya senior, tapi manggilnya saya manggilnya Pak gitu. Menghormati beliau. Pak, di rumah itu ada gangguan. Saya ceritain semuanya nih dari awal. Bapak saya ini. Ya beliau udah tahu kalau Bapak itu dibikin orang. Nah, gimana ya Pak gitu, gangguannya biar agak berkurang gitu. Oke, beliau ke belakang ngambil air. Gak tahu itu air sumur atau apa, pokoknya ada suara jebir-jebir gitu lah. Masukin ke botol. Bawa pulang, terus kasih kertas, baca hizib. Ini hizibnya dibaca. Hizib itu amalan, macamnya banyak, kegunaannya macam-macam. Ada hizib sakron, ada hizib bahar, dan lain sebagainya. Nah, saya dikasih hizib. Jadi, dikasih air nih sama beliau. Terus dikasih hizib. Nih baca hizibnya. Hizibnya ini kan hizib itu punya tingkatan, Mas. Kalau orang kena santet bacanya ini. Biasanya dibaca orang itu hizib sakron. Nah, ini beda hizibnya. Namanya hizib kiamat. Hizib kiamat? Iya, hizibul kiamah. Saya suruh baca. Saya lupa nominalnya berapa. Bacanya berapa kali. Suruh baca, nyampe rumah karena botolnya nggak gede kan. Disuruh nyampur air, terus disuruh iniin ke ruang tamu, ke semua rumah. Oh, diciprat-cipratin. Diciprat-cipratin. Semua. Dan harus sebelum jam 2 siang. Saya ke sana itu kan jam 11:30, Mas. Di sana ngobrol sampai jam 1. Terus akhirnya suruh pulang lah. Sana pulang. Ini nggak boleh lebih dari jam 2, kata beliau. Lah, kita perjalanan jauh, Mas. Akhirnya, saya kan sama teman nih, dari Demak. Bawa motor kenceng banget. Tapi nyampe rumah dan masih hidup. Kenceng banget pokoknya. Nyampe rumah, saya baca hizibnya. Teman saya tidur. Di samping saya baca hizib. Tidur, bangun-bangun teriak dia dan keluar dari rumah. Kenapa katanya? Katanya diganggu lah, mimpi diganggu, dicekek atau apa gitu. Oh, iya. Pada saat Mas saya lagi baca. Nyiprat, lagi baca, dia ketiduran karena capek kan, perjalanan lumayan, Mas, dari rumah saya. Terus udah saya ciprat-cipratin dalam sampai keluar rumah. Agak berkurang. Jadi mendingan lagi. Bagi yang belum tahu, hizib itu amalan ya, Mas ya? Iya. Amalan. Habis itu berkurang nih, agak berkurang, Mas ya. Karena berkurang, ya kita merasa udah biasa-biasa aja. Cuman ya gangguannya itu ya masih ada. Tapi kan berkurang kan ya, nggak dari sebelum-sebelumnya. Saya, karena anak pertama, mendapatkan cerita di balik semua kejadian itu. Ada sebuah kisah di balik itu semua. Kenapa bisa sampai ada hal-hal yang tidak enak di rumah? Jadi, namanya keluarga itu tidak semuanya dalam satu misi.
dalam satu visi itu nggak semuanya. Kadang ada saudara yang kurang suka dengan kesuksesan seseorang, dan itu terjadi di atasnya lagi. Jadi kisah masa lampau. Bertengkar, kakak adik bertengkar di dalam keluarga kami. Ini keturunan udah agak jauh Mas ya. Bertengkar, saudara ini bertengkar. Sebenarnya salah satu dari yang bertengkar ini iri. Karena kok bisa dia hidupnya enak, semuanya berkecukupan, jadi tuan tanah gitu ya dari usaha jagal sapi. Sedangkan salah satu saudaranya enggak. Sampai akhirnya ada ucapan kayak gini. Pakai bahasa Jawa. Bahasanya gini, titenono, kabeh anak turunmu bakal tak habisi. Jadi semua keturunan bakal habis. Nanti kalau dituntut keluarga saya itu udah semuanya nggak punya pasangan, udah habis. Usahanya banyak yang hancur. Semuanya. Tinggal bapak saya yang terakhir, udah gitu bapak yang mewarisi usaha. Ini yang mengucap siapa nih Mas? Keluarga. Yang di atasnya bapak, di atasnya kakek. Jadi udah kisah masa lalu lah. Jadi dan kisah dari di atasnya kakek nih? Di atas mbah? Kejadiannya. Makanya sampai turun-menurun, dan kalau kita runtut ya, keluarga dari ibu tuh hampir semuanya dibikin kayak itu. Sampai bapak saya. Bapak saya kan bangkrut akhirnya kan usahanya. Bener-bener bangkrut. Udah nggak usaha lagi. Sekarang diterusin sama keponakan bapak. Dari semua saudara, adik-adiknya bapak itu nggak ada satupun yang bisa. Kebetulan ada keponakan bisa ngelanjutin, dan tadi cara naksir sapi yang jelas. Tahu bobotnya berapa? Diterusin sama keponakan. Keturunan dari ini kan mbah itu kan anaknya kan istrinya bapak ya? Iya. Oke. Keturunan dari si mbah ini ada berapa Mas? Berapa ya? Saya lupa lagi paman-paman saya. Ada mungkin kalau nggak 8 ya 9 kayaknya. 9. Iya. Dan maaf kayaknya ya. Saya harus ngitung dulu nih. Maaf, itu yang maksudnya yang tersisa hanya bapak itu maksudnya gimana? Jadi usahanya pada hancur, terus suaminya atau istrinya pada meninggal. Oh gitu Mas. Keluarga berantakan. Mungkin kalau tertata itu terseok-seok. Kemudian cucunya ada yang usaha bangkrut, berantakan juga, dibikin gitu. Apa yang dulu dikumpulkan sama mbah, misalkan ya, mbah kan punya tanah, terus boleh dibeli. Mbah itu nggak ngasih, dibeli sama anak-anaknya. Anaknya kan pada mandiri semua ya, jualan. Beli sama anak-anaknya, itu pada habis kejual semua. Banyak yang kejual. Hampir semuanya gitu. Jadi banyak yang meninggal. Kadang meninggalnya itu kalau kita lihat tuh ada yang wajar, ada yang enggak. Tapi pernah gak pas dalam pengobatan ya, kan selama ke Habib atau ke mana gitu ya, itu ada salah satu ucapan dari salah satu itu yang kayaknya bener nih, itu dari asalnya dari yang sumpah keturunan itu. Nah, ada gak? Bukan seperti itu ucapannya. Tapi gini, Bapak, Pak Haji mau dihabisin itu sama keluarga sendiri, orangnya yang ini. Ada yang spesifik banget. Ada yang ngasih tahu keluarga yang ini sempalan, jadi cabang dari keluarga yang ini. Oh gitu. Iya. Padahal mereka nggak saling kenal. Itu bukan satu orang loh Mas. Ada banyak orang ditanya dengan jawaban yang sama. Oh maksudnya yang tadi itu itu orangnya. Oke. Dari sekian rentetan tadi, karena Bapak kan usahanya sudah hancur, terus Bapak sempat nggak tinggal di rumah, merantau, pindah-pindah tempat. Bapak itu nggak pernah menyesal dengan kejadian itu. Artinya gini, Bapak diganggu kayak gitu, dibikin hancur dan disakitin kayak gitu tuh nggak ngerasa, ya memang dibikin orang itu. Tapi Bapak selalu bilang gini ke kami anak-anaknya, ini bagian dari sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah. Mau nggak mau Bapak itu harus ngelewatin itu. Jadi mungkin Allah menurunkan ujian kepada Bapak memang lewat orang itu. Bukan orang itu yang bikin.
Karena bisa jadi dengan cara seperti ini, kata Bapak, kalau seandainya Bapak nggak dibikin kayak gini, mungkin semua anak-anaknya bakal manja. Karena dengan pendapatan Bapak setiap harinya aja segitu banyak. Kami mau minta apapun diturutin. Kalau nggak dibikin kayak gini, mungkin saya malah nggak kuliah. Mungkin adik saya malah nggak selesai sekolah. Jadi memang Bapak malah bersyukur. Ya memang jalannya hidupnya seperti ini. Karena dibikin orang itu enggak. Karena memang Allah nakdirin kita jalan hidupnya seperti ini, mungkin lewat orang itu. Orang itu nggak salah. Memang takdirnya seperti itu. Sama halnya ketika Bapak usaha. Bapak usaha dari jagal sapi, gagal, terus usaha lagi, semuanya bangkrut. Ya memang dibikin ya di atas kayak gitu. Karena pengen Bapak biar di rumah aja. Ibaratnya Bapak udah ikhlas lah ya. Udah ikhlas. Sama udah nggak mempermasalahkan garis takdir yang ada di di kehidupan Bapak. Karena balik lagi ya, Bapak zikirnya kuat, terus sholat malamnya kuat, ibadahnya kuat. Jadi hal-hal kayak gini ya kayak nggak berpengaruh terlalu banget sama Bapak. Ya orang bangkrut pasti ada downnya. Bapak juga mengalami down juga. Tapi balik lagi, ibadahnya Bapak kenceng banget. Zikirnya aja kalau udah malam itu udah mulai zikir jam 1, jam 2 udah bangun zikir sampai pagi. Gitu. Jadi emang udah takdir kata Bapak gitu. Dan bersyukurnya hikmahnya anak-anaknya jadi mandiri, kuliah sambil kerja. Gitu. Jadi ya udah nggak ada sakit hatinya sama sekali. Malah Bapak justru sekarang lebih enak hidupnya. Kerja enggak. Sekarang kan barusan kena COVID dan macam sebagainya ya negara kita. Ekonomi lagi lemah, Bapak normal aja. Karena pendapatan dari tadi. Ingat nggak rumah yang di belakang yang mau dipakai buat ngaji santri, nggak jadi, ada sarang burung waletnya. Iya. Oh itu. Iya, dipakai hidup dan itu nggak kerja Bapak. Dari situ semuanya. Itu mahal ya Mas ya berarti? Ya pasar naik turun. Oh pasar naik turun. Nggak ngerawat. Nggak nyediain makan. Karena setahu aku kalau yang berhubungan dengan burung walet aku nggak tahu ya ini diambil apanya, tapi itu lumayan bisa buat hidup sama Bapak. Di saat semua orang lagi ke sawah paceklik dan sebagainya gagal panen, Bapak enggak. Iya benar. Di rumah. Padahal itu kayak nggak sengaja ya. Iya, nggak sengaja. Niatnya bangun buat tempat ngaji karena ada beberapa santri. Nggak taunya ditempatin sama burung walet. Iya, terus akhirnya kan bangunan dibangun lagi. Iya. Makanya yang tokek tadi tuh sempat dipukul itu untuk melindungi si sarang walet ya. Iya. Karena kan makan anakan burung tadi. Tapi aku nggak tahu nih soal fenomena tokek itu ya. Tokek itu emang nggak gampang mati atau Iya, itu yang sebenarnya nggak tahu itu benar tokek atau nggak kan kita nggak tahu. Iya sih, yang itu bisa saya pastikan itu kepalanya sudah hancur karena waktu itu buangnya sama saya. Pas jalan itu normal. Dengan kepala hancur gitu. Iya. Itu balik lagi di tempat semula. Padahal saya sudah sangat yakin dan Bapak juga sangat yakin kalau itu dibuang tempat sampah. Karena ada mitos yang bilang, Mas, kalau tokek itu kudanya kuntilanak. Nah, kalau itu nggak tahu. Bisa jadi. Tapi ketika dibakar udah nih? Udah nggak ada. Setelah dibakar itu sudah nggak hidup lagi juga karena udah habis badannya. Iya. Kesian kuntilanaknya pakai apa nanti? Oke, paling itu aja sih cerita dari Mas Misbah ya. Iya. Yaudah, gue rasa cukup untuk video kali ini. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Misbah izin pamit. Bye.